Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel dari kelas 5B. Diorama siklus air. 1. Tumbuhan yang menguap karena sinar matahari dinamakan transpirasi. 2. Air laut yang menguap karena sinar matahari dinamakan evaporasi. 3. Antara kedua proses, yaitu tumbuhan yang menguap dan air laut yang menguap, dinamakan evapotranspirasi. 4. Proses keempat, yaitu hasil dari proses air laut yang menguap akan naik dan menjadi awan, dinamakan kondensasi. 5. Selanjutnya, awan tersebut akan turun hujan berupa air ataupun salju, dinamakan dengan presipitasi. 6. Air hujan yang turun dari awan dan mengalir ke permukaan gunung dinamakan runoff. 7. Kemudian air masuk ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. 8. Lalu air mengalir ke lapisan tanah ke bawahnya sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air hal tersebut. Air menjadi air tanah. Proses tersebut dinamakan perkolasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran siklus air. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% air asin yang ada di laut, dan sisanya 3% adalah air tawar. Sebanyak 2% air tawar merupakan es yang ada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan. Misalnya, mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai keperluan lainnya. Namun, meskipun air yang ada di bumi digunakan secara terus-menerus, tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau pertukaran air secara terus-menerus dari bumi atmosfer lalu kembali lagi dengan hujan. Energi panas matahari memanasi disebut transpirasi. Uap air ada mengalami kondensasi atau pengumbunan menjadi titik-titik air yang berubah menjadi awan. Kemudian awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air sehingga terjadinya hujan. Proses ini disebut presipitasi. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek atau siklus kecil. Yang kedua, siklus sedang, dan yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Tapi kali ini saya akan menyebutkan macam-macam siklus pendek. Yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, terjadi kondensasi atau pembentukan awan. Dan yang ketiga, turun hujan di permukaan air laut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Maulana, kelas 5B. Saya ingin menjelaskan tentang siklus air. Proses yang pertama adalah transpirasi, yaitu proses penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian proses evaporasi, yaitu proses penguapan dari air laut. Hasil penguapan tadi yaitu uap air naik ke atmosfer atau ke permukaan dan membentuk awan dan bergerak, disebut dengan kondensasi.
Kemudian proses presipitasi, jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Suatu pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah di permukaan bumi disebut dengan runoff. Kemudian air yang jatuh diserap oleh tanah, yaitu proses pergerakan air ke pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tika Widianto dari kelas 12. Saya terang keadaan saya 16 pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Air sungai menguap karena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi atau penguapan. Kedua, proses kondensasi atau pengambunan. Proses ini terjadi jika suhu di sekitar turun. Untuk kedua, proses presipitasi atau pengendapan. Proses ini terjadi ketika udara tidak dapat menampung uap air lagi atau jenuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sylvi Ramadhani dari kelas 5B SDN Kedaung Galangkan 06. Saya ingin menjelaskan tentang siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi karena proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga memerlukan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu sudah turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air yang di awan akan turun menjadi hujan. Air hujan itu akan turun di darat maupun di perairan. Air hujan yang turun di darat akan menjadi air tanah. Lalu air tanah itu akan ada di sumur. Lalu air yang turun ke perairan itu akan tetap bertambah, dan proses siklus air ini pun terjadi berulang kali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Diransa dari kelas 5B. Saya ingin menjelaskan tentang diorama siklus air. Awan menguap air karena adanya sinar matahari, dan tumbuhan pun menguap karena sinar matahari. Dan disitulah terjadi pengembunan dan titik-titik awan pun turun ke bumi. Ada yang turun ke air laut dan turun ke tanah. Air yang turun ke air laut itu air laut, kalau air yang turun ke tanah itu air tawar. Dan disitulah ia bekerja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gua Rusmanto, saya dari kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Air selalu dibutuhkan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Air selalu ada di bumi karena mengalami siklus. Meskipun tersedia di bumi, namun kita harus menghemat penggunaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah gerakan berputar dari gulungan berubah air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk
kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi setelah proses penguapan, pendapan, dan pembungan air laut, sungai, dan laut mengumpal akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tubuh juga merupakan penguapan air ke udara. Penguapan air dari penguapan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi penggabungan. Penguapan air proses tersebut disebut positivasi. Pengendapan ketika suhu udara turun, muap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses inilah yang disebut kondensasi. Pengembunan titik-titik air ini awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika dari kelas 15. Saya akan menjelaskan tentang diorama siklus air. Terjadinya siklus air suatu hari demi hari di tengah terbitnya matahari menyinari di permukaan bumi dan laut. Pada saat menyinari laut yang sangat panas, cuaca matahari, terjadilah penguapan air laut dan akan muncul gumpalan-gumpalan awan mendung, dan diterpa angin terjadilah hujan yang menyirami bumi dan tumbuh-tumbuhan, sehingga air hujan tersebut mengalir dan kembali lagi ke permukaan laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Novanza. Saya akan menjelaskan diorama siklus air. Air mengalami penguapan karena cahaya matahari, kemudian mengalami pengembunan, berubah menjadi awan, dan awan berubah menjadi hitam, siap untuk melakukan presipitasi, mengembalikan air ke bumi atau hujan. Itulah siklus air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bika Samaria. Saya dari kelas 15. Saya ingin menceritakan tentang siklus diorama. Di sini saya sudah memegang dioramanya. Proses yang pertama adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian proses evaporasi, yaitu proses penguapan dari air laut. Hasil penguapan tadi yaitu uap air naik ke atmosfer atau ke permukaan, membentuk awan dan bergerak, disebut dengan kondensasi. Kemudian proses presipitasi, yaitu jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dari kelas 5B SDN Kedaung Kaliangke 06. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Air dari laut, sungai, dan tumbuhan mengalami
penguapan atau evaporasi akibat panas matahari. Uap air tersebut kemudian mengalami proses kondensasi sehingga terbentuklah awan. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetes-tetesan air di awan mengalami presipitasi, yaitu jatuh sebagai hujan ke bumi. Begitu seterusnya proses siklus air berlangsung. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Septiana Rahmadani, kelas 5B SDN Kedaung Kaliangke 06. Saya akan menceritakan diorama tentang siklus air yang saya buat. Yang pertama, panas matahari membuat air laut dan danau menguap. Lalu, uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Setelah itu, awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu, uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah. Sekian cerita diorama yang saya ketahui tentang siklus air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fidatulfa, kelas 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus air melalui diorama siklus air yang sudah saya buat. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa siklus air ada 3 macam. Yang pertama, evaporasi, yang kedua presipitasi, yang ketiga kondensasi. Dalam diorama ini kita mulai dari proses evaporasi atau proses penguapan air laut karena sinar matahari. Setelah menguap, berubah menjadi kristal yang disebut proses presipitasi. Kemudian kristal-kristal itu berubah menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Pasya, saya dari kelas 5B. Proses siklus air. Yang pertama, air laut menguap ke awan putih dan terjadilah kondensasi dan berkumpullah di awan hitam dan terjadilah hujan. Itulah proses siklus air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizayadi. Saya mau menjelaskan proses siklus air. Air laut mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan-awan tertiup angin dan terbawa ke daratan. Kemudian terjadi hujan di daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke tanah, mengalir ke permukaan, dan akhirnya menuju ke laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahad Fabian, kelas 5B Sekolah SDN Kedaung Kaliangke 06 Pagi, Jakarta Barat. Saya ingin menjelaskan proses siklus air panjang. Yang pertama, tumbuhan yang menguap karena sinar matahari dinamakan transpirasi. Dan yang kedua, air menguap karena sinar matahari dinamakan evaporasi. Yang ketiga, antara kedua proses yaitu tumbuhan yang menguap dan air laut yang menguap dinamakan evapotranspirasi. Yang keempat, hasil dari air laut yang menguap yaitu
uap air akan naik ke atmosfer dan menjadi awan. Nah, awan tersebut akan bergerak, dinamakan kondensasi. Dan yang kelima, awan tersebut akan turun hujan berupa air atau salju, dinamakan dengan presipitasi. Dan yang keenam, air hujan yang turun dari awan bergerak mengalir ke permukaan gunung, dinamakan runoff. Yang ketujuh, kemudian air masuk ke dalam tanah. Hal tersebut dinamakan infiltrasi. Yang kedelapan, air mengalir ke lapisan tanah ke bawahnya sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Hal tersebut air akan menjadi air tanah dan proses tersebut dinamakan perkolasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina. Saya akan menceritakan siklus air. Air laut akan menguap ke awan karenanya matahari. Pohon-pohon ini menguap karena matahari ke awan. Dan karena semua ini, awan pun akan menggumpal dan tidak kuatnya air laut untuk menguap, jadilah hujan rintik-rintik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Putra. Saya akan menjelaskan siklus air. Siklus air atau siklus geologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondisi gravitasi, evaporasi, dan revitasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang terkait dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Terima kasih. Nama saya Wisnu Nurjati dari kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang proses siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke siklus air tidak pernah berhenti dan atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Evaporasi, proses ini di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Transpirasi, proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jangan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan ini. Kondensasi, proses ini proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpul sebagai awan. Presipitasi, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.